hadir 100%, ya, tapi Pak Guru harapkan kalian tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Budaya positif itu adalah perwujudan atau sebuah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, ya, itu budaya positif, ya. Apa saja nilai kebajikan yang kalian ketahui? Ya, silakan. Selalu datang ke sekolah tepat waktu. Ya, selalu datang ke sekolah tepat waktu. Ya, dan yang lainnya. Ya, Selalu saling menghargai sesama. ya, selalu saling menghargai sesama, ya. Yang lain, kamu. Selalu berdoa setiap memulai pelajaran. Ya, selalu berdoa setiap memulai pelajaran, ya. Dan yang lain? Ya, Selalu senyum, sapa dan salam. ya, selalu senyum, sapa, salam, ya. Ada lagi? Selalu tolong menolong. Ya, tolong menolong, ya. Tolong menolong antar sesama. Nah, jadi itulah 7 keyakinan kelas yang kita sepakati pada hari ini, ya. Dan Pak Guru harapkan nanti kepada ketua kelas, ya, besok paling lambat Pak Guru akan membawakan itu kertasnya dengan spidolnya. Ya, kalian kreasikan. Mau bikin secantik mungkin, ya itu lebih bagus, ya. Karena ini adalah sebuah perwujudan dari budaya positif yang akan kalian laksanakan di dalam kalian melaksanakan proses belajar di sekolah, ya. Ini akan kita tempel di depan nantinya. Kreasikan sebagus mungkin, secantik mungkin. Mau gambar bunga-bunga atau hiasi apa, ya, itu terserah kreasi kalian semua, ya. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita sepakati pada hari ini bisa dilaksanakan sesuai dengan yang Pak Guru harapkan dan yang kalian harapkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Jadi di kelas 2 TPA hari ini alhamdulillah hadir semua, ya? Iya. Nah, jadi jumlahnya ada 7 orang. Kelas 11 agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Ya, jadi anak-anak sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sela-sela pelajaran dari Bapak Guru kalian, karena tadi Pak Gurunya ada berhalangan atau ada kerjaan di luar sebentar, jadi 10-20 menit ini Bapak mengambil alih untuk Bapak menyampaikan sebuah materi singkat tentang budaya positif. Ya, jadi anak-anak sekalian, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di lingkungan kita sekitar. Jadi apakah kalian sudah mengetahui apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan dalam keseharian kita misalnya, siapa bisa memberikan contoh? Ya, salah satunya seperti menghargai sesama, ya, itu kan nilai kebajikan salah satunya. Ya, jadi Pak Guru langsung tulis di papan tulis, ya. Ya. Ya, baik. Silakan anak
anak-anak sekalian menyampaikan satu-satu nilai kebajikan universal yang nanti akan kita sepakati bersama ya. Ya, mulai dari Cino. Menghargai sesama. Ya, satu, menghargai sesama. Ya, ada 6 ya. Ya. Ada 6 keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Silakan Inang disebutkan semuanya. 1. Menghargai sesama. 2. Ya. Menghormati orang lain. Ya. 3. Taat kepada guru. 4. Datang tepat waktu. 5. Mengerjakan tugas. 6. Menjaga kebersihan kelas. Ya, baik. Terima kasih kepada Ahmad dan Inang telah menyampaikan keyakinan kelas ya. Jadi 6 keyakinan kelas itu bagaimana? Apakah bisa kita sepakati untuk dijadikan keyakinan kelas 2 ATPH? Bisa. Bisa ya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk kelas 2 ATPH ada 6 keyakinan kelas yang nantinya silakan ketua kelas untuk dibuat dalam sebuah format ya, dengan menggunakan kertas karton ya, ditulis 6 keyakinan kelas itu dan tuliskan nama wali kelasnya ya. Jadi bisa dikreasikan secantik mungkin, misalnya mau dihiasi pinggirnya dan sebagainya, dan ditempel di depan ke kelas. Apa tujuannya? Ya, agar kalian selalu ingat setiap masuk kelas, oh itu loh keyakinan kelas yang telah kami sepakati, nilai-nilai kebajikan yang harapannya nanti setiap hari kalian datang, kalian mengamalkan dan menerapkan ya nilai-nilai kebajikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kelas kalian ya. Tujuannya agar budaya positif ini selalu terpupuk dan dilestarikan oleh anak-anak sekalian ya, sehingga nantinya kalian akan menjadi generasi yang baik ya, yang unggul tentunya, kemudian menjadi generasi yang memiliki kompetensi ya tentunya di bidang ATPH ya. Karena ketika budaya positif itu telah kalian terapkan di dalam kehidupan, otomatis nanti perilaku, sikap, karakter kalian akan sendirinya terbentuk ya. Ya baik anak-anakku sekalian yang hebat ya, kebetulan Pak gurunya sudah hadir kembali. Pak Guru cukupkan untuk saat ini, dan semoga keyakinan kelas ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya, sebagai wujud budaya positif di kelas kita, yaitu kelas 2 ATPH. Lebih-lebih nanti dalam satu lingkup sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Surabaya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak guru hebat yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini, ruang ATR, guna melaksanakan kegiatan ya, di mana kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat menjadi ilmu baru dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Budaya positif itu bapak-bapak adalah merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya, tentunya di sekolah kita yaitu SMK Negeri 1 Surabaya ini.
Jadi budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selanjutnya Bapak-Bapak, dalam budaya positif itu ada namanya disiplin positif. Ya, disiplin positif itu merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya Bapak-Bapak, di dalam disiplin positif itu terdapat sebuah yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah semacam kesepakatan yang terjadi di dalam kelas-kelas di sekolah kita masing-masing. Misalnya di sekolah kita di SMK Negeri 1 Suramandi ini ada 15 rombel, artinya ada 15 kelas. Jadi setiap kelas itu oleh wali kelas menyepakati suatu kebijakan universal yang tergabung di dalam keyakinan kelas. Kebajikan universal itu banyak hal, misalnya selalu hadir tepat waktu, kemudian menghargai sesama. Ya, kemudian di dalam diri kita sebagai manusia ini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Ya, fisiologis ini berkaitan tentang kebutuhan hidup kita seperti sandang, pangan, ya. Kebutuhan akan makan, itu adalah kebutuhan fisiologis manusia. Kemudian kebutuhan akan rasa aman, ya. Jadi manusia itu butuh rasa aman, ya, dari segala gangguan yang ada. Kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, itu tentunya kita juga butuh kasih sayang, cinta dari orang lain, ya. Dengan kebersamaan kita juga ini, ya. Itu adalah salah satu kebutuhan. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan, ya. Jadi penghargaan dalam diri kita otomatis dalam melakukan setiap pekerjaan, tentunya ketika kita sukses melakukannya, ya, secara tidak langsung kan nanti akan muncul sebuah penghargaan. Kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri, itu yang terakhir. Selanjutnya ada namanya posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru kepada siswa. Jadi selama kita melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, itu ada 5 posisi kontrol yang kita ambil di dalam kita mengajar di kelas, ya. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pengetahuan masalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Ya. Jadi posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum mungkin kita sering lakukan di kelas, ya. Ketika kita mengajar di kelas, kemudian ada siswa yang bertele-tele atau tidak ingin mengikuti pelajaran kita, ya, kita biasanya selalu menghukum dia. Kenapa kamu termenung? Kemudian kenapa kamu melakukan kesalahan? Sini, maju ke depan. Nah, kamu berdiri di depan, angkat kaki atau pegang kuping. Itu adalah salah satu posisi guru sebagai penghukum. Dan dalam posisi kontrol sebagai penghukum ini akan menimbulkan hal-hal negatif di dalam diri anak tersebut, ya. Misalnya dia akan trauma, kemudian rasa percaya dirinya akan turun dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru kan fungsinya untuk mendidik, ya, dan menuntun anak didik kita agar menjadi lebih baik. Kemudian untuk menjadi posisi kontrol penghukum ini, ya, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah hal-hal yang tidak perlu kita lakukan ke depannya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini anak-anak itu kalau melakukan kesalahan, kita memberikan narasi-narasi yang membuat anak didik kita merasa bersalah atas kesalahan yang telah ia perbuat, ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, ya. Jadi ini mungkin sering kita lakukan, ya, Bapak-bapak. Jadi kita mengambil posisi diri kita sebagai teman dengan siswa, ya. Nah, jadi ini
ada hal negatif ya yang dapat ditimbulkan oleh posisi kontrol teman ini. Yang pertama bisa jadi kita sebagai guru hilang ya, hilang marwahnya misalnya, ya, hilang wibawanya, karena kalau siswa tersebut melakukan kesalahan misalnya bapak ini ya, gampang kita atur itu jadi tidak apa-apa, jadi dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama ya, karena kita terlalu dekat mengambil posisi sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer yang terakhir. Ya, ini adalah posisi yang dianjurkan di dalam kurikulum Merdeka, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, karena ya sebagai manajer ini kita memimpin atau kita mendorong anak-anak untuk menemukan solusi ketika dia melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai guru, sebagai manajer, ketika siswa melakukan kesalahan, kita mendorong siswa itu untuk menyadari kesalahannya, kemudian mencari sendiri atau menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dia buat. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dalam menghadapi permasalahan siswa, misalnya ada siswa yang berkelahi misalnya, jadi kita di sana hadir harus sebagai manajer ya. Misalnya antara siswa A dan siswa B di kelas yang berbeda, mereka berkelahi tentang sesuatu misalnya ya, jadi di sana kita hadir, jangan sampai kita hadir sebagai penghukum ya, karena mereka berkelahi kita langsung menghukum mereka langsung ya. Jadi di situ harus netral. Iya, kita harus netral yang pertama, kita harus hadir sebagai manajer dan ya, dan kita di sana harus menerapkan sebuah pendekatan yang dinamakan dengan segitiga restitusi ya. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Kita memberikan penyelesaian terhadap masalah siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Artinya ketika siswa sedang berantem, kita hadir langsung, kita di sana menengahi, kita stabilkan identitas mereka ya. Yaitu stabilkan identitas ini yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya, karena dengan senang hati dia nantinya akan memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, salah satu contohnya, misalnya ketika mereka berkelahi, ini ada apa kok berkelahi? Ya, kemudian si A nya begini Pak, dan ini lagi begini Pak. Nah, lalu kita hadir di sana, stabilkan dulu emosi mereka. Karena di saat siswa kita emosi atau secara umum manusia emosi, itu pasti tidak akan menemukan solusi nanti di dalam penyelesaian masalah. Sehingga dalam menstabilkan identitas ini kita, contohnya kita memberikan narasi-narasi misalnya ya, tidak ada orang yang tidak berbuat salah, semua kita pasti melakukan kesalahan. Bapak kita dulu pernah melakukan kesalahan ya, kita stabilkan emosi anak-anak kita. Kemudian baru kita lanjut ke tahap validasi tindakan yang salah ya. Jadi di sini kita memvalidasi apa yang telah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan apa. Misalnya antara A dan B, A melakukan kesalahan kepada si B, kita validasi tindakan si A ini salah terhadap B ya, untuk menyadarkan si A ini bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan ya. Baru di akhirnya kita melakukan sesi menanyakan keyakinan ya, pada segitiga restitusi tersebut. Baik, terima kasih. Sekali lagi atas waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak kepala sekolah yang
hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Hasanuddin SPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Suramati yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti sesi sharing atau sesi guru berbagi. Kami sama guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Suramati, yaitu saya sendiri Irwan dengan Ibu Sri Sultan. Selawat dan salam kemudian marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau, keluarga dan sahabat kita semua mendapat rahmat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terlebih-lebih kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami banggakan, dari dalam diri pribadi saya dan Ibu Sri mengaturkan ucapan terima kasih banyak karena telah mendukung secara penuh kegiatan program guru penggerak ini. Tanpa adanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kegiatan ini tidak mungkin dapat kami laksanakan secara maksimal. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah senantiasa meluangkan waktunya sejenak untuk menghadiri sesi sharing atau seminar yang akan kami lakukan ini, di mana pada kesempatan ini kami memiliki tugas untuk mendengarkan modul 1.4, yaitu budaya positif yang nantinya akan kami tuangkan dalam aksi nyata di tugas modul ini. Dan tadi doa semoga kepada Bapak Ibu guru yang mendaftar CGP angkatan 9 semoga lulus, dan kepada Pak Dahar yang calon guru penggerak angkatan 8 ini yang masih satu kali tes, mudah-mudahan lulus juga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, langsung saja kami akan membawakan materi tentang budaya positif, yang materinya nanti akan kami bagi dua, karena di SMK Negeri 1 Suramati ini alhamdulillah ada 2 CGP angkatan 7 yang tengah mengikuti program guru penggerak. Jadi nanti Ibu Sri akan membawakan materi awal, dan terakhir nanti Madia sendiri akan membawakan materi terakhir di sesi akhir. Dan langsung saja kepada Ibu Sri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kami akan membebaskan atau akan berbagi tentang materi yang kami dapatkan di dalam kegiatan guru penggerak, yaitu yang pertama budaya positif. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi kita di sekolah ini sebagai guru, kita memiliki teori kontrol terhadap siswa. Baru kita bisa mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa saja teori kontrolnya? Nah, di sini. Sebelumnya itu disiplin positif di sini pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama yang terlihat disiplin, kolaboratif, saling menghargai, kemudian bertegur sapa, saling membantu.
Kemudian terdengar berucap salam, ayo saling bantu, ayo saling mengemukakan pendapat, kita pasti bisa. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian ada perilaku positifnya, tersenyum. Ya, jangan lupa selalu tersenyum. Itu budaya positif yang tidak ada biayanya. Kemudian tenang, menggunakan ekspresi tangan ketika menjelaskan, menggunakan ekspresi tangan menjelaskan, itu juga budaya positif. Kalau kita menjelaskan hanya kayak patung, itu kan tidak terlalu ada actionnya ya, gitu. Kemudian memberikan jempol kepada teman. Kita ketemu teman, itu juga budaya positif. Jangan begini ya, teman-teman. Jangan begini. Kita ketemu teman, kita memberikan jempol. Atas. Ya. Kemudian sekarang kita masuk dalam keyakinan kelas, terutama wali kelas. Bagaimana cara kita menguasai kelas itu? Ya, kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sebelum baru masuk itu, sebelum memulai pembelajaran, pada awal masuk pembelajaran itu, kita harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan siswanya itu yang harus ditaati selama proses belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan. Ya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis di sini adalah kebutuhan dasar kehidupan kita yang berupa oksigen, air, udara. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Termasuk juga dengan kebutuhan seksual di sini. Masuk di dalam kebutuhan yang pertama, kebutuhan kehidupan. Kemudian nomor 2, kebutuhan ya, kebutuhan dasar juga, kebutuhan makan, kebutuhan minum, itu juga kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini disesuaikan dengan umur. Misalnya bayi, rasa amannya kan tetap sama orang tuanya, gitu. Kemudian orang dewasa amannya bagaimana, gitu. Dia memiliki kategori-kategori umur di sini, kebutuhan rasa aman. Kemudian yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Ini kebutuhan manusia ini terjalin jika dia sudah menjalin rumah tangga, dia akan punya kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Dia sudah melakukan interaksi dengan teman-teman yang lain, itu juga akan terjalin kasih sayang. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang juga. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan ini yaitu kebutuhan dihargai. Keberadaan kita ini dihargai. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Kita juga butuh dihargai oleh orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan kita untuk diakui, mengekspresikan diri dan diakui oleh orang lain. Itu. Ya, kita masuk dalam posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Sekian dulu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Irwan MPD. Silakan waktu dan kesempatan diberikan. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Sri Suryani yang telah membawakan materi awal. Upload. Ya, silakan sebutkannya. Ibu Sri. Kita beri aplaus. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sri Suryani yang telah membawakan materi pertama. Jadi Mada di sini akan membawakan
posisi kontrol guru terhadap siswa. Namun sebelum ada lebih jauh ke sini, mungkin ada ingin melakukan sebuah penegasan kepada keyakinan kelas tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri, bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh murid di kelas dengan guru, yang nanti keyakinan kelas itu akan dilaksanakan secara ikhlas oleh masing-masing murid. Ya, kaitannya dengan posisi kontrol ini tentu sangat erat sekali. Yang pertama, pada kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu nanti isinya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan seperti yang telah disampaikan tadi, misalnya menghargai sesama, menghormati guru. Jadi itu adalah nilai-nilai yang bersumber dalam diri manusia. Jadi dalam pelaksanaan itu tergantung dari keikhlasan kita. Jadi bagaimana teknik kita dalam pelaksanaannya meyakinkan siswa untuk ikhlas melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Beda dengan peraturan, yang dimana kalau peraturan itu kan pasti ada sanksi ketika siswa melanggar. Jadi kalau di keyakinan kelas ini kita mengharapkan siswa itu melaksanakan nilai-nilai kebajikan dengan ikhlas hati mereka, yang nanti ketika keyakinan kelas itu mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka secara otomatis budaya positif itu akan mengalir di dalam kelas itu. Ya, harapannya di sekolah kita SMK Negeri 1 Suramandi ada 15 kelas misalnya. Ketika 15 kelas itu menjalankan keyakinan kelas ini, harapannya semua siswa kita melaksanakan budaya positif itu sendiri. Ya, seperti itu. Baik, maka kembali ke posisi kontrol. Jadi di dalam posisi kontrol guru sebagaimana yang telah Mata Doa pelajari, yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini sebenarnya biasa kita lakukan. Ya, kemungkinan besar sering sekali kita lakukan. Jadi ketika siswa kita melakukan sebuah pelanggaran, kita cenderung untuk menghukum siswa, bisa berupa hukuman secara fisik maupun secara verbal. Dan posisi kontrol guru terhadap siswa sebagai penghukum ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap murid-murid kita. Misalnya akan timbul rasa dendam dalam diri siswa ketika kita selalu menghukum siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Bentuk-bentuknya misalnya ketika dia terlambat sekolah, kita jemur dia, atau kita suruh lari ke lapangan, atau kita memukul dan sebagainya. Nah, dan ini adalah posisi kontrol yang harus kita hindari sebagai seorang guru kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi di posisi kontrol ini pengertiannya yaitu guru membuat siswa merasa bersalah akan kesalahan yang ia miliki, yang ia lakukan. Contohnya, kenapa kamu melakukan kesalahan ini, Ardi? Misalnya, Pak Guru sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, itu adalah salah satu contoh kita membuat siswa itu merasa bersalah akan kesalahannya. Ya, jadi efek negatifnya yaitu siswa itu akan menyesal, ya. Jadi kalau siswa yang menyesali perbuatan misalnya kan dampaknya pasti akan negatif juga nantinya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Mungkin banyak dari kita juga yang melakukan posisi kontrol ini. Yang kedua juga mungkin bisa kita hindari ke depannya. Yang ketiga sebagai teman, ini kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan siswa. Itu juga ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Dampak negatifnya nanti siswa kita akan kurang menghargai kita sebagai guru. Marwah kita sebagai guru akan turun misalnya, karena kita terlalu dekat dengan siswa, karena posisi kita itu mengambil sebagai teman. Contohnya ketika kita melakukan pelajaran di kelas, ada siswa yang ribut di belakang misalnya. Kamu jangan ribut. Kalau kamu ribut nanti kepala sekolah akan menegur Bapak Guru. Kamu tak kasihan sama Bapak Guru kalau ditegur
keluar sekolah. Nah itu contohnya. Ya. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini memiliki dampak yang negatif terhadap siswa itu sendiri, terhadap kita sebagai guru. Jadi ini kalau bisa juga posisi kontrol yang dihindari. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau ini guru memantau kesalahan yang siswa lakukan. Kemudian di dalam penerapannya ada kalimat-kalimat konsekuensi. Misalnya ada siswa yang terlambat masuk sekolah. Kamu kenapa terlambat masuk sekolah? Saya macet Pak di jalan. Oh, berarti kamu kan sudah tahu apa konsekuensinya ketika kamu terlambat. Baik, nanti kami jalankan konsekuensinya ya. Atau beda dengan hukuman tadi. Ini lebih kepada dia menjalankan konsekuensi dari pelanggaran yang telah dia lakukan. Itu sebagai pemantau. Itu juga kalau bisa kita hindari juga sebagai guru terhadap siswa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kelima ini yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi di mana kita sebagai guru mendorong siswa kita untuk membenahi atau mencari sendiri solusinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Kita membimbing dia ke jalan yang benar misalnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika siswa telat masuk sekolah misalnya, kenapa kamu terlambat masuk? Misalnya kita mengajukan pertanyaan, terus pertanyaan lanjutan misalnya seperti bagaimana cara kamu agar besok kamu tidak terlambat lagi nak? Seperti itu dengan nada yang rendah, yang nada yang tidak kasar misalnya kepada siswa. Jadi secara tidak langsung sebagai manajer ini kita mendorong kepada siswa untuk selalu terlatih untuk mencari sendiri solusi atas kesalahan yang telah ia perbuat. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya misalnya besok di masa depan kamu ingin jadi apa nak? Kemudian untuk menggapai cita-citamu apa yang harus kamu lakukan? Itu contohnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah teknik atau metode atau cara kita sebagai guru dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa. Ya, jadi yang kami pelajari di program pendidikan guru penggerak ini yaitu mengerucut pada segitiga restitusi ini pada budaya positif. Selain budaya positif itu kita laksanakan, kita lestarikan dan kita pupuk kepada siswa dan kita juga sebagai guru dalam menghadapi permasalahan siswa, kita juga harus menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses karena dengan senang hati memperbaiki kesalahannya. Jadi misalnya ketika ada siswa kita yang bertengkar di kelas sana, ada 2 orang yang bertengkar misalnya, kita tidak bisa langsung memberi hukuman kepada anak tersebut. Misalnya kita langsung tempelin kedua-duanya misalnya untuk melerai. Jadi kita caranya yaitu menstabilkan dulu identitas anak itu sendiri, yaitu dengan cara bagaimana siswa tersebut menstabilkan emosinya misalnya. Jadi dalam keadaan emosi juga manusia kan cenderung tidak dapat berpikir secara logika misalnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini pada siswa yang bertengkar tadi misalnya, apakah benar kamu melakukan kesalahan tersebut?
tersebut, ya, kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa yang berkelahi tadi. Itu poin kedua. Kita mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang apa yang mendasari mereka melakukan kesalahan, kemudian kita validasi betul nggak kamu melakukan kesalahan ini, seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dalam menanyakan keyakinan ini adalah sebuah termotor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita sukses telah tercapai, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk ditumbuhkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya, maksudnya di sini adalah kita kembalikan anak-anak kita kepada keyakinan keras setelah mereka sepakati tadi. Misalnya si A dan si B ini bertengkar karena dirobek bajunya oleh si B, si A ini. Jadi kita validasi kesalahannya bahwa betul bahwa si B ini merobek baju si A. Lalu pada tahap ketiga kita ajukan pertanyaan kepada si A ini, apa keyakinan keras yang telah kita sepakati, misalnya menghargai orang lain atau tidak mengganggu milik orang lain, misalnya keyakinan tersebut kita kembalikan kepada siswa. Oh, keyakinan keras yang salahnya adalah ini Pak, misalnya seperti itu. Baru setelah segitiga restitusi kita terangkan, baru kita ambil posisi sebagai posisi kontrol sebagai siswa kita menanyakan tentang bagaimana masalah ini bisa kalian selesaikan dengan cara apa. Ya, misalnya si B, ini akan selesai Pak jika baju saya dijahit kembali kancingnya misalnya. Lalu kita tanya si A, gimana A? Kamu bersedia untuk menjahit kembali kancing baju? Ya siap, begitu pula seterusnya. Kita ambil posisi kontrol sebagai manajer tadi. Kita dorong siswa itu untuk menyelesaikan atau mencari solusi masalah yang telah dia lakukan tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu dan Guru yang kami hormati, ini adalah sesi terakhir yaitu sesi berbagi. Jadi di sini kami akan sharing tentang bagaimana pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Jadi ini sudah kami rekam di akhir semester ganjil kemarin, ya, dalam bentuk sebuah video. Ya, dipersilakan untuk menyimak videonya. Mohon maaf saya terlambat. Baik, selamat pagi. Kamu tahu sudah jam berapa sekarang dan berapa menit kamu sudah terlambat? Iya Pak, saya terlambat 25 menit. Tadi di jalan agak macet sehingga saya terlambat datang. Ya, baik Susi, kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kira-kira bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Iya Pak, mungkin saya akan siap-siap ke sekolah lebih awal karena saya tidak tahu pasti kemacetan itu di jalan. Betul sekali Susi, Bapak sangat menghargai usahamu bisa sampai sekolah hari ini meskipun keadaannya sangat macet. Padahal kamu bisa saja tidak masuk ke sekolah dengan alasan lainnya. Dan Bapak juga menghargai motivasimu untuk dapat mengikuti pelajaran di sekolah hari ini. Iya Pak, saya merasa rugi jika ketinggalan pelajaran di sekolah. Ya. Bagus sekali Susi. Lalu dari permasalahan ini kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar pada hari ini? Yang saya langgar nilai disiplin Pak. Saya kurang disiplin hari ini.
Ya, bagaimana ke depannya? Apakah kejadian hari ini akan terulang kembali? Tidak, Pak. Saya akan selalu berusaha untuk tetap disiplin dan berangkat ke sekolah lebih awal lagi agar tidak terjebak kemacetan lagi. Baiklah, anak Susi, silakan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Ya, selamat pagi Putri. Selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar baik, Pak. Ya, kamu tahu mengapa Bapak memanggil kamu ke ruangan ini? Iya, Pak. Begini Putri, Bapak perhatikan kamu akhir-akhir ini tampak selalu murung. Begitu pula dengan laporan dari guru-guru lain. Ya, kalau boleh Bapak tahu apa yang membuat kamu murung? Atau kalau tidak keberatan, bisakah kamu sedikit bercerita kepada Bapak? Maaf Pak, saya ada sedikit masalah di rumah saya. Beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memecahkan kursi di ruang tamu saya dan membuat ibu saya marah. Oh, begitu. Putri, sudahkah kamu meminta maaf kepada ibumu? Sudah Pak, tapi beliau tetap marah dan jengkel kepada saya. Ya, baiklah Putri, semua orang pasti pernah berbuat salah dan melakukan kesalahan. Dan murung itu adalah salah satu efek dari rasa bersalah yang telah kamu lakukan. Iya Pak, perasaan bersalah saya terbawa sampai di sekolah. Tidak apa-apa Putri, ini adalah hal yang wajar. Alasanmu menjadi murung juga pasti karena masalah ini, dan itu adalah hal yang manusiawi. Namun demikian, kamu bisa langsung menceritakan masalah ini kepada guru agar kami bisa memberikan masukan atas permasalahan yang kamu alami. Iya Pak, saya merasa malu untuk menceritakan hal ini karena masalah ini adalah masalah di luar lingkungan sekolah. Tidak apa-apa sebenarnya Putri. Kamu boleh menceritakan hal itu kepada guru. Masih ingatkah kamu pada nilai-nilai kebajikan universal yang telah kamu sepakati di dalam keyakinan kelas? Iya. Ya. Jika masih, apa sajakah nilai-nilai kebijakan itu yang berkaitan dengan masalahmu hari ini? Mengakui kesalahan, menghargai orang lain, meminta maaf, dan menjaga diri. Bagus, itu semua sudah kamu lakukan kepada ibumu, seperti meminta maaf, kemudian mengakui kesalahan, ya. Namun ibumu masih belum menerimanya. Oleh sebab itu nanti Bapak akan mencoba berbicara kepada ibumu agar permasalahan selesai. Terima kasih Pak, saya merasa sedikit lega setelah menceritakan masalah ini ke Bapak. Ya, sama-sama Putri. Bapak yakin ibu pasti tidak berniat untuk memarahimu. Namun karena efek dari kesalahannya pada permasalahan itu, maka ibumu menjadi sedikit emosi. Selanjutnya, bagaimana sikapmu setelah ini ke depannya? Saya akan selalu berhati-hati agar masalah ini tidak terjadi lagi Pak. Ya, bagus Putri. Selalu berhati-hati itu adalah salah satu bentuk dari nilai kebajikan, yaitu menjaga diri orang lain. Baiklah Putri, silakan kamu melanjutkan pelajaran di kelas dan nanti Bapak akan mencoba membicarakan hal ini kepada ibu. Terima kasih Pak atas bantuannya. Sama-sama Putri, selalu semangat ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya marilah kita masuk kepada sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan tentang budaya positif, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Suryani tadi mengenai efek menghukum siswa
akan melakukan hal yang sama pada orang lain di tempat yang lain. Itu efeknya. Saya memang kebiasaan pendidikan zaman dulu itu selalu memberikan hukuman fisik kepada siswa. Tentu akan berdampak buruk juga buat siswa itu sendiri, dan mungkin orang lain yang akan merasakan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sri. Ambil contoh, guru-guru zaman dulu itu memang guru-guru sangat keras, ya, memberikan hukuman kepada siswanya. Yang terutama menjadi andalan guru-guru zaman dulu itu adalah hukuman fisik. Siapa yang bersalah langsung ditempelin, ya, jadi kena hukuman fisik. Sekarang ini memang sangat dihindari kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh calon-calon guru penggerak ini melakukan hukuman fisik. Misalnya pada hari ini kita sudah mulai melunak memberikan hukuman fisik. Tidak ada benturan langsung dengan siswa, benturan fisik langsung dengan siswa, antara guru dengan siswa. Yang dilakukan oleh sebagian guru sekarang ini adalah misalnya memberi hukuman push up, ya, atau suruh membersihkan rumput dan lain-lain, sehingga tidak ada hukuman fisik yang dirasakan oleh anak-anak secara langsung. Tapi kalau saya petik dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi itu pun dihindari, ya, karena akan berdampak buruk kepada orang-orang setelah itu. Misalnya katakanlah siswa dihukum oleh gurunya, tentu ketika dia suatu saat menjadi guru juga akan banyak menghukum anak-anaknya, anak-anak muridnya, begitu maksudnya Ibu Sri itu, ya. Itu yang dihindari oleh kita. Tetapi kadang-kadang di lapangan ini ada anak-anak yang memang kalau kita berkata yang halus tidak mau ikut, tidak mau dengar, begitu. Seperti Bos Raihan itu. Kalau bahasa halus itu, wah udah apa dengar ini. Ada hasil dia bilang gitu. Kadang-kadang baru kena pojokan baru berhenti dia. Tapi mungkin itu hanya sebentar saja, Ibu Sri, ya, Irwan, ya. Terus kalau menghadapi anak-anak yang kayak begitu itu mungkin ada perlakuan khusus. Mungkin dalam teori guru penggerak yang sekarang ini. Jadi mohon penjelasan kepada kami ini supaya ada yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru apabila menghadapi anak-anak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali mengenai bagaimana kita menghadapi siswa di lapangan, karena sebagaimana kita ketahui di Jawa, di Lombok atau di Bima tentu atmosfer peserta didik kita tentu berbeda-beda. Sekolah yang unggul, sekolah pinggiran, sekolah kecil itu pasti karakter murid itu pasti berbeda-beda. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menghadapi siswa yang memiliki karakter yang tidak bisa dihadapi dengan cara halus. Ya. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah. Mungkin Pak Takut dulu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ya Ibu Hairul Beria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya mungkin hampir mirip dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya pernah membaca sebuah jurnal yang mengatakan bahwa reward dan punishment untuk siswa itu hampir memiliki sama negatifnya. Nah, untuk siswa di sekolah kita, terkadang saat kita memberikan reward, kadang mereka merasa, oh guru ini suka sama aku, jadi aku nggak usah terlalu digubris kayak begitu. Dan ketika kita memberi punishment kayak kata Bapak tadi, itu kata Ibu Sri tadi itu menjadi perlakuan yang lain untuk mereka di waktu yang akan datang. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah dari reward dan punishment ini yang cocok, yang diajarkan di dalam guru penggerak, yang bisa kita terapkan sebagai guru sehingga marwahnya kita sebagai guru tetap bisa terjaga, juga ketika kita memberikan punishment, siswa juga bisa menjalankan sesuai dengan punishment yang sudah menjadi konsekuensi dari kesepakatan awal kita di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hairul Baria atas pertanyaan yang luar biasa juga. Selanjutnya, ya terakhir dari Pak Amor. Ini adalah kepala tata usaha kita. Temannya Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung masalah penguasaan kelas. Tidak ada artinya menurut saya struktural kalau memang guru itu tidak menguasai suasana kelas. Bagaimanapun berhasil tidaknya suatu materi yang diajarkan, maka seorang guru harus menguasai kelas. Itu intinya. Yang menjadi pertanyaan salah satu harapan saya, bagaimana guru penggerak ini bisa menularkan ilmu yang didapatnya dari materi penggerak ini agar guru, artinya guru-guru lebih guru honorer itu mampu menguasai kelas. Itu yang saya harapkan kepada dua calon guru penggerak ini. Mungkin bisa diterapkan lewat atau tidak kemana sehingga teman-teman itu bisa menguasai kepada guru. Terima kasih. Pertanyaan kepala sekolah tadi, bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa yang tidak mempan dihukum secara fisik? Bagaimana tekniknya? Ya, jadi dalam program guru penggerak ini yang kami ikuti, yang pertama yaitu melalui posisi kontrol tadi, dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kemudian yang lebih utama lagi yaitu kita melakukan segitiga restitusi tadi terhadap siswa. Memang karakter siswa kita terutama di SMK Negeri 1 Suramandi ini agak sedikit keras, sehingga dengan teguran pun mereka akan sulit untuk kita hadapi. Sehingga dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, meskipun nanti tidak bisa 100% kita hadapi masalah tersebut, tapi setidaknya kita berkewajiban untuk mencoba, yaitu melalui segitiga restitusi tadi. Ya. Bunyi singgahire batu sekeras-kerasnya batu, ketika selalu dia interseksi dengan air, maka batu tersebut pastinya akan ada bekasnya. Jadi sekeras-kerasnya manusia, ketika kita berikan pemahaman, kita pupuk, kita tuntun mereka, ya pasti akan ada bekasnya juga. Ya. Dengan kita menuntun, dengan kita melakukan segitiga restitusi tadi. Contohnya seperti tadi yang ada di video, bagaimana kami CGP melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang punishment dan reward yang ditanyakan oleh Ibu Hairul Baria tadi.
Ya, memang betul bahwa reward dan punishment ini akan berdampak buruk kepada siswa kita. Ya. Kenapa demikian? Seperti ini adalah salah satu contoh diskusi yang telah kami lakukan pada program guru penggerak kemarin tentang reward dan punishment ini juga. Ya, kenapa itu memiliki dampak negatif? Misalnya yang pertama, reward. Ketika kita berikan reward kepada siswa yang juara 1, 2, 3 misalnya, nanti motivasi anak itu untuk mendapatkan juara 1, 2, 3 adalah karena ingin mendapatkan hadiah. Yaitu negatif sebenarnya. Ya, siapa yang akan tersakiti nanti ketika kompetisi itu dilakukan? Pasti yang akan minder atau berdampak paling negatif itu adalah kepada siswa yang juara 2. Kenapa saya tidak juara 1? Kok kenapa dia yang juara 1? Itu adalah salah satu contoh ya dalam perankingan terhadap siswa. Kemudian reward juga ini bisa kita berikan dengan cara-cara lain misalnya. Yang pertama, kita memberikan motivasi kepada yang melakukan pertanyaan, yang menjawab pertanyaan. Misalnya kepada siswa yang menjawab pertanyaan yang kita ajukan, rewardnya adalah berupa motivasi. Ya, bagus sekali kamu telah menjawab dengan baik. Ya, kemudian ini juga akan menjadi motivasi juga kepada teman-teman kalian yang lain untuk bisa nanti belajar lagi dan mampu menjawab pertanyaan dari Bapak Guru nantinya. Itu contohnya. Kalau hukuman tadi sudah jelas itu Baria ya, negatifnya. Ya. Jadi reward dan punishment ini memang kita lakukan dengan tidak memberikan barang misalnya. Rewardnya jangan berikan barang, tapi kita alihkan ke motivasi-motivasi kepada siswa itu sendiri. Kemudian hukuman juga tidak perlu kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas, namun kita ganti dengan bagaimana siswa itu secara ikhlas dalam dirinya melaksanakan keyakinan kelas, menerapkan budaya positif tadi. Misalnya dalam kelas misalnya bagian tidak bisa menjawab, nanti akan Bapak hukum. Yang bisa menjawab akan Bapak kasih hadiah. Itu kan hal yang bisa membuat motivasi anak itu menjadi tidak baik, yaitu menjawab pertanyaan karena ingin hadiah, tapi bukan didasarkan pada pengetahuan yang ia miliki dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian siswa nanti tidak berani menjawab karena takut akan hukuman, tidak berani tidak menjawab karena takut akan hukuman misalnya. Jadi seperti itu Ibu Maria, mungkin nanti ada diskusinya. Kemudian yang terakhir dari Pak Usman tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran, bagaimana kita mengontrol kelas yang baik agar siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, dalam pembelajaran dalam program guru penggerak ini pada modul 1.1 kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana menuntun murid, kemudian bagaimana melakukan pembelajaran di kelas yang berpusat kepada murid itu sendiri. Jadi caranya yaitu guru melakukan pembelajaran yang menarik bagi siswa di kelas, baru kelas itu dapat kita kuasai. Kalau di dalam kelas kita mengajar secara universal, otomatis kan siswa kita akan bosan misalnya. Ya, jadi caranya ya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu membuat pembelajaran menjadi menarik, yaitu dengan mengaplikasikan metode atau metode pembelajaran yang membuat anak kita terangsang untuk mengikuti pelajaran kita. Baik, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati pula, demikianlah rangkaian acara kegiatan berbagi oleh kami dari CGP Angkatan 7, saya sendiri Irwan dengan Ibu Sri Suryani. Semoga apa yang kami sampaikan tadi
budaya positif, sehingga kedepannya semoga sekolah kita dapat menjalankan budaya positif ini tidak hanya bagi siswa, juga bagi kita sebagai seorang guru di sekolah kita tercinta. Ini demi kemajuan kita bersama, kemajuan pendidikan, kemajuan anak bangsa, yang khususnya di SMK Negeri 1 Suramadu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keamanan